Membela Gus Dur dan Bambang Tri, ditangkap mereka. Bagaimana? Kok tidak dijamin? Padahal menjalankan Al-Quran. Mubahalah, Ali Imran ayat 61 tentang mubahalah. Ini amanu, hajaru, jahadu. Sebagaimana perintah Al-Baqarah ayat 208. Maka saya itu ketawa kalau ada orang sombong menyuruh orang-orang supaya kembali ke Al-Quranul Karim. Itu jangan terlalu sombong, kamu sendiri gak ngerti Quran kok ngajak orang awam untuk melihat Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada, ada video yang viral dari Egy Sujana yang sepertinya dia lagi berkhutbah pada hari Jumat. Tetapi isi daripada khutbahnya ini itu tidak seperti pada umumnya, karena dia lebih bermuatan pada isu-isu politik. Ya, bahkan Pak Egy Sujana lagi-lagi mengulas tentang polemik mubahalah yang pernah dilakukan oleh Gus Dur dan Bambang Tri yang kemudian berujung pada penjara dan penahanan. Egy Sujana kembali mencoba untuk kemudian membangun sebuah narasi, sebuah opini bagaimana negara ini menurutnya itu tidak memberlakukan syariat Islam, yang seharusnya pemimpin negara Pak Jokowi ya seharusnya menerapkan secara utuh ya syariat Islam ini. Bagaimana menurutnya bahwa kita ini harus tampil dan bangkit untuk kemudian ya memperjuangkan Islam. Dia pun mengutip sebuah ayat ya dalam surah Al-Baqarah ya, bagaimana dia mengatakan amanu ya hajaru jahadu. Ini yang sering diangkat oleh Egy Sujana dan mencoba memberikan pemaknaan penafsiran tersendiri sesuai dengan pengetahuan agama yang dipahami oleh Egy Sujana ini. Dan itu adalah hal yang sangat berbahaya ketika kemudian ayat-ayat suci itu ditafsirkan sesuai dengan pengetahuan kita tanpa dilandasi oleh ya dasar-dasar dan kaidah pemaknaan sebagaimana yang sudah digariskan oleh para ulama. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu seperti apa ya isi khutbah daripada Egy Sujana ini. Apalagi dijamin di pasal 29 ayat 1, negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2-nya, negara menjamin warga negaranya untuk menjalankan agama yang diyakininya. Tapi bagaimana negara menjamin? Saya membela Gus Dur dan Bambang Tri, ditangkap mereka. Bagaimana? Kok tidak dijamin? Padahal menjalankan Al-Quran. Mubahalah, Ali Imran ayat 61 tentang mubahalah. Ini satu contoh bahwa di negeri ini perlu kita bantu agama Allah ditegak, yaitu taat, tampil untuk beriman, berhijrah dan jihad. Amanu, hajaru, jahadu. Sebagaimana perintah Al-Baqarah ayat 218. Itulah yang harus kita lakukan. Tapi kita terlena oleh kepentingan dunia, kita banyaknya takut, kita berharapnya kepada selain Allah, cinta kasih kita salah diletakkannya, maka kita termasuk orang-orang yang fasik, zolim, bahkan tertentu bisa jadi kafir. Oleh karena itulah saudara, khutbah Jumat relatif mesti singkat, tapi pesan moral yang sangat jelas. Kini butuh teman-teman dan siapapun yang ngaku beriman untuk tampil membela agama Allah, dan jangan lupa Allah pasti membela kita. Barakallah. Iya, sangat jelas dan tegas bagaimana Pak Egy Sujana pada saat memberikan khutbah Jumat di depan jamaah dengan begitu bersemangat ya, dengan begitu berapi-api. Dia hendak membangun sebuah narasi tentang ya bagaimana negara ini yang katanya itu tidak menjalankan dan menerapkan syariat Islam ya. Dan bagaimana Egy Sujana mencoba membangun narasi ya, yang hendak disampaikan kepada publik bahwa kita ini harus tampil untuk kemudian memperjuangkan Islam. Padahal sejauh yang kita lihat, sejauh yang kita saksikan, negara ini sudah mengakomodir ya berbagai kebijakan-kebijakan dalam produk perundang-undangan tentang Islam. Ada peradilan agama, ada kementerian agama, ada undang-undang perkawinan ya. Ada undang-undang yang sudah mengatur tentang wasiat, sedekah, infak, hibah, wasiat yang mengatur tentang umat Islam. Ya, orang kemudian bebas mendirikan rumah ibadah seperti masjid, orang bebas masuk masjid menjalankan syariat. Apakah ini bisa dikatakan bahwa itu tidak menjalankan syariat Islam? Inilah pemaknaan dangkal dari Pak Egy Sujana.
Kita akan coba simak lagi bagaimana pendapat para ulama ya, yang kredibel ya, ketika ada orang yang kemudian dengan mudah dan gampang menafsirkan ayat semaunya, dengan keterbatasan pengetahuannya, dengan kedangkalan berpikir, dia menafsirkan ayat itu sesuai dengan kepentingannya. Seperti apa pandangan ulama? Mari kita simak ya sama-sama. Maka saya itu ketawa kalau ada orang sombong menyuruh orang-orang supaya kembali ke Al-Quranul Karim. Itu jangan terlalu sombong, kamu sendiri gak ngerti Quran, kau ngajak orang awam untuk melihat Quran. Ternyata yang dimaksud Al-Quranul Karim oleh dia ini dan sebangsanya itu Quran punya Pak Lukman ini. Quran terjemahan Kementerian Agama. Makanya kalau kita lihat agamawan sekarang kok sangar-sangar karena tidak ngerti Quran itu. Harus ngaji yang lama. Oh jadi Ustadz kemarin sore sudah ngajak orang kembali ke Quran. Wajah sangar dan tidak sangar itu ada korelasinya dengan pemahaman dan apresiasi tentang keindahan Al-Quran. Anda kalau tidak tahu keindahan Al-Quran, muka kamu mesti sangar. Kalau melihat Quran depa itu cuma mungkin ngerti satu persatu maknanya kalimat, pengertian secara utuh nonsen, apalagi melihat keindahannya belas. Sangat jelas dan tegas bagaimana para ulama yang kredibel ini kemudian memberikan penjelasan secara utuh ya, agar kita lebih ya hati-hati dalam memahami Al-Quran, menafsirkan Al-Quran. Harus punya dasar, mengajak orang untuk kemudian memahami Al-Quran tanpa pengetahuan itu bisa berakibat kita ya mengacaukan pikiran-pikiran orang. Dan bagaimana bahayanya ketika ada orang yang kemudian ya, seenaknya menafsirkan Al-Quran, menarik maknanya, tidak dibarengi oleh sebuah pengetahuan standar tentang ya, dasar-dasar Islam itu sendiri. Bagaimana seharusnya orang bisa menjadi seorang penafsir terhadap Al-Quran. Dan disinilah pentingnya kita mengikuti mana ulama yang bisa dijadikan teladan sebagai warasatul anbiya dan mana yang bukan. Karena ketika kita salah mengikuti pendapat para ulama, maka kita bisa saja menyesatkan para jamaah. Dan inilah yang terjadi hari ini. Banyak orang yang berlagak ulama padahal dia tidak lepas dan tepat untuk menjadi seorang ulama. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat Quran depa itu cuma mungkin ngerti satu persatu maknanya kalimat, pengertian secara utuh nonsen, apalagi melihat keindahannya belas.